Jikalau tuduhan bahwa kitab suci adalah fiksi diarahkan kepada Alkitab, maka si penuduh sedang menyangkali paling tidak dua hal besar. Pertama, fakta sejarah dalam Alkitab, yang mana telah ditegaskan oleh para ekskavator. Maksudnya para arkeolog yang telah melakukan ekskavasi dan menemukan otentisitas informasi yang telah disajikan Alkitab selama ribuan tahun ini. Kedua, tentu sekaligus menyangkali bahwa Alkitab tercipta oleh sekitar 40 penulis dalam 66 buku dalam terentang waktu kurang lebih 2000 tahun itu oleh inspirasi Allah. Jadi dua persoalan akan kita hadapi dalam hal ini. Persoalan metodologi dan keyakinan kepada Allah. Jika kita tidak bisa mempercayai bukti catatan sejarah dan hasil ekskavasi, lalu kita mau percaya apa? Bukanlah persoalan tentang pembuktian autentisitas yang akan dibahas dalam video ini. Saya akan membagikan link soal itu pada deskripsi. Kita akan bicara soal campur tangan ilahi kepada para pembaca. Kita sudah membahas campur tangan ilahi kepada para penulis dalam video sebelumnya. Nah, pertama kita akan bahas soal definisi, dan kedua soal aplikasi. Jika Roh Kudus menguasai para penulis dalam menghasilkan kitab suci disebut inspirasi, maka terhadap para pembaca ada karya Allah yang disebut dengan istilah iluminasi. Istilah ini diterjemahkan dari kata Yunani potiso, dari kata dasar phos, artinya light, terang. Jadi potiso artinya enlighten, atau menerangi, menyinari. Memang iluminasi terjadi juga atas para penulis Alkitab. Namun secara teknis, istilah ini cenderung merujuk kepada pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus untuk menolong orang percaya agar dapat mengerti kebenaran Alkitab. Demikian kata Ryrie. Pak Benny Solihin juga membahas hal ini dalam bukunya 7 Langkah Menyusun Khotbah yang Mengubah Kehidupan. Berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 6, dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini berarti, Pak Solihin melanjutkan, iluminasi Roh Kudus adalah bimbingan untuk memahami yang diinspirasikannya. Ia terlibat dalam proses penafsiran, hermeneutik, karena ia adalah roh kebenaran. Yesus berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Beliau pun menutup paragraf pertama dalam pembahasan tentang iluminasi itu dengan kalimat, Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan bantuan Roh Kudus. Billy Graham berkata, today the Holy Spirit illuminates the minds of people, makes us yearn for God, and takes spiritual truth and makes it understandable to us. Artinya pada hari ini atau pada masa ini, Roh Kudus menerangi pikiran orang-orang, membuat kita merindukan Tuhan dan mengambil kebenaran rohani dan membuatnya dapat dipahami. Nah, menurut saya penjelasan ini cukup untuk mendefinisikan istilah iluminasi. Jika demikian, sadarkah kita tentang betapa pentingnya bimbingan Roh Kudus kepada setiap pembaca atau pembelajar atau bahkan sampai kepada pemberita firman dalam memahami teks kitab suci? Tidak ada penafsir Injili, yakni mereka yang meyakini Alkitab sebagai landasan hidup, yang akan menyangkali keutamaan peran Roh Kudus dalam menggumuli firman Tuhan. Kita tentu mengenal para hamba Tuhan yang telah membawa pengaruh besar dalam sejarah perkembangan teologi Alkitabiah, seperti Agustinus, Calvin, Luther, Jonathan Edwards, Joyce Müller, Billy Graham, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua mengakui akan peran Roh Kudus itu. Sekarang, bagaimanakah agar kuasa Roh Kudus itu dapat menguasai kita sepenuhnya demi memahami firman-Nya? Nah, Pak Nur Anggra itu baru saja menerbitkan sebuah buku dengan judul yang kesannya ringan, namun sangat berbobot. Judulnya adalah Tuhan Ngomong. Itulah judulnya. Sungguh judul yang mengundang rasa penasaran. Nah, soal pertanyaan di atas, tulisan beliau berikut dapat merupakan jawaban. Dia berkata, percayalah bahwa kitab suci itu produk dari Tuhan sendiri. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dan mohon pertolongan dan pencerahan dari Tuhan. Karena dialah yang empunya firman, dan biarlah dia berfirman kepada Anda. Tetapi juga dekati kebenaran firman Tuhan dalam kitab suci dengan pendekatan yang benar.
Itulah hermeneutik induktif. Memang gampang-gampang susah. Anda menyaksikan serial Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Saya Peterson Kudon, sampai jumpa.